Saya satu hari dengerin dari Rema itu khotbahnya Pak Yusak ya, tahu-tahu muncul di hati itu. Kepingin sekali ngajak beliau ini sembahyang bareng-bareng dengan teman-teman. Teman-teman yang diberi kepercayaan mimpin gereja ini. Lalu saya telepon dia ketawa-ketawa. Gue terus takut Tuhan durung. Aku tidak perlu tanya, wong aku diperintah, saya bilang gitu. Dia ketawa-ketawa. Oh no way. Terus saya bilang, ya wis toh Pak Yusak sembayang. Dia diem, ya wis gitu ya. Ya besok kami mau ke Bandung sehari aja. Ngapain sih Pak? Ngapain ke Bandung? Ngapain sebetulnya? Sebetulnya hanya fellowship sebetulnya. Gak ada lain. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta dia numpangi tangan kami untuk memberikan apa-apa. Ini kan sekarang banyak orang lagi kepingin dapat warisan rohaninya Pak Yusak tuh. Karena beliau kan bolak-balik berkata, saya sudah hampir pulang. Jadi dia banyak orang ingin terima warisan. Itu ada teman hamba Tuhan yang sampai nyembah-nyembah gitu. Ora dikongkon aku, kowe ra usah ono mulih-mulih kon pulang. Orangnya begitu. Tapi kalau enggak minta-minta malah dikasih. Jadi kan lucu, dan saya tidak minta lah, saya tidak minta warisan. Loh kalau dikasih ya tidak nolak. Ya toh kan bagus ya toh. Rasa-rasa saya kok dikasih saudara, tapi saya nggak pernah ngomong itu dengan Pak Yusak. Jadi saya ngomongnya, aku hanya pengen sembahyang aja kok dengan Pak Yusak. Tapi ya memang betul saudara, saya hanya pertama-tama motifnya gitu. Untuk apa sebetulnya? Ya kita ingin bergaul, kita ingin fellowship selama mungkin 3-4 jam. Kita pernah dengan Pak Sugi itu 3-4 jam ngobrol dengan dia di Bandung. Dan untuk apa sebetulnya? Saya mau belajar, kita mau belajar karena kalau Anda perhatikan ya, kita dalam setahun terakhir ini kan ada banyak hal yang baru Tuhan berikan ya, dan Tuhan tambahkan dengan beberapa teman. Saya bersyukur lah, kita ini di gereja nggak ada intrik-intrik, nggak ada orang ribut politik, ini benci itu. Saya pikir itu, saya syukuri sebagai berkat Tuhan lah. Karena kalau tinggal di gereja yang dimana kelompoknya itu nggak bisa rukun, itu berat sekali. Terutama kalau para pemimpinnya itu ribut terus itu ya, menurut saya itu bukan berkat. Nah, kita diberkati Tuhan. Nah, tapi saya merasa bahwa kita ini perlu belajar lebih jauh lagi kemana sih sebetulnya Tuhan itu mau. Dan dengan sharing dengan orang-orang begini akan membuat kita tertolong gitu loh. Jadi kita bisa punya satu bentuk style yang Tuhan mau buat kita. Ya, bonusnya syukur-syukur dapat warisan-warisan rohani yang baik. Dan itu kan benefitnya buat gereja, jemaat semua keseluruhan. Jadi itu seperti itu yang dikerjakan. Nah, kita hanya bergaulan. Itu nambah input. Saya yakin begitu pulang kita makin dibuat Tuhan mengerti sesuatu. Oh yang begini loh yang Tuhan mau. Sekalipun saya percaya kita sudah di track yang benar, tapi seperti yang Tuhan mau. Tapi menurut saya kita perlu melihat lebih jauh lagi kemana sih sebetulnya Tuhan mau bawa kita. Apa yang kemudian Allah akan kerjakan? Mumpung orangnya masih hidup, belum dipanggil Tuhan pulang tuh saudara. Kita kan ketemu orang-orang begini kan susah ya. Sekarang orang kalau manggil dia sebagian bukan Pak Yusak tapi Mbah Yusak saudara, karena sudah rodok dihormati ini, kayak suhu besar ini. Dari pergaulannya dengan Tuhan, orang diberkati lewat hidupnya. Nangkap saudara ya. Kembali saya berkata, itu ujungnya adalah pergaulanmu dengan Tuhan. Kalau Anda bergaul dengan Tuhan, Anda bergaul dengan orang-orang yang tepat, Anda melihat impian-impian yang besar, Anda akan punya impian. Nah dengan impian itu Anda belajar menanti Tuhan. Kapan saatnya aku mesti bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Nah kalau itu terjadi, waduh luar biasa. Nah saya mendorong, saudara juga melihat toh, Anda kalau saya ajar gini ya, karena orang bisa menunggu itu sebetulnya bukan nunggu duduk malas-malasan, bukan. Dia sedang nunggu kesempatan. Dia nunggu peluang, dia nunggu saat bertindak, dia nunggu akan momen yang tepat untuk dia bisa masuk. Nah itu mesti kita harus seperti itu. Menunggunya itu bukan menunggu santai, tapi menunggu siap untuk menerkam, siap untuk ambil keputusan, siap untuk bergerak seperti yang Tuhan mau. Nah kalau itu kita punya, Anda jadi orang-orang yang gesitnya luar biasa. Contoh ya, saya ambil contoh gini. Saudara kan nunggu Tuhan, kapan aku bisa bawa jiwa-jiwa ini? Anda kan nunggu momennya bagus. Anda dengar ada Ed Cole datang, Julius datang, Anda sembahyang Tuhan, inikah momennya? Ini bagus nih, aku mau bawa temanku yang kayak begini, mesti kena terima Tuhan orang-orang begini. Nah kalau Anda bisa begitu, Anda ngerti ada momen bagus, Anda bawa. Itu saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Setiap ada kesempatan, saudara akan selalu mencoba untuk terbaik. Kapan ya waktu aku bawa yang ini, bawa yang itu, acak ini, acak itu. Itu harus jadi pola hidup kita.
Nah, kalau semua kita bisa punya pola begitu, di dalam membawa jiwa-jiwa, di dalam melakukan apapun yang dia perintahkan, saudara akan punya kesanggupan melayani seperti yang Tuhan inginkan. Ngerti saudara? Saya berdoa, ini sharing bisa memberikan input lah buat saudara. Mari kita lakukan dengan kuat. Sekali mukul tuh, deras, kena gitu lah. Jadi nggak sia-sia kayak petinju angin, akhirnya tenaga kita habis. Mari kita kalau sekali pukul, kita pukul dengan telak, supaya kerajaan surga diperluas dan diperlebar dengan luar biasa. Amen, saudara. Nah, kalau Anda bisa nangkap itu akan luar biasa. Nah, saya pernah saksikan kepada Anda, mimpi yang saya pernah terima dari Tuhan, dan sampai hari ini menurut saya itu merupakan impian yang luar biasa. Waktu Tuhan beri saya senjata seperti bedil nembak burung, saudara. Buat saya pertama saya berkata, waduh ini kok kayak begini ya. Tapi ketika itu ledak, daya ledak dari pelurunya besar, Tuhan berkata, kamu jangan hamburkan pelurumu. Kamu hantam yang vital aja. Kamu dengar aku bicara, tembak yang vital. Dan saya buat itu, dan saya kalau perhatikan gereja ini, kita punya beberapa departemen yang menurut saya daya ledaknya besar sekali. Dan kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin, saudara. Ya, sekarang orang mulai bernubuat, television is coming. Ya, kita santai aja. Kapan tuh? Nunggu. Nanti kalau sudah muncul, saut. Ya, kalau enggak diusah-usahain. Sebab apa? Untuk membangun satu studio mini, ya, untuk Anda bisa rekaman itu dengan lighting, dengan kamera-kamera yang profesional seperti televisi itu, dalam hitungan yang ada itu butuh at least, itu belum gedungnya ya, belum dekornya ya, butuh 70.000 US dollar. Kalau uang sekarang katakanlah 10.000 berarti berapa? 700 juta. Itu untuk buat satu mini studio yang kecil, satu sudut gitu aja, dengan lighting, dengan lampu, dengan beberapa kamera, sampai ada editnya, sampai itu jadi untuk bisa punya kualifikasi televisi. Kami sudah terima penawaran, diam-diam sudah minta penawaran, berapa kalau mau beli. Tapi kan minta penawaran kan boleh, kita kan terus ngapain? Simpan, masukkan di map. Nanti kalau sudah nongol itunya, kita ambil. Kalau enggak cari penyakit saudara, cari duit segitu banyaknya, ngapain? Enggak cari penyakit saya. Televisi kan mahal, kalau Tuhan belum berkata, sikat, diamin aja. Radio juga sama, urus dulu izinnya. Dulu saya pikir akan butuh waktu lama ngurus izin radio. Ternyata ya betul, butuh waktu juga. Tapi bahwa saya tidak pernah menduga bahwa akan tiba-tiba dalam waktu kurang dari setahun sudah bisa mengudara begini kan, saya nggak pernah menduga. Tapi ketika kesempatan muncul, Tuhan bisa lakukan dana dalam waktu singkat kan. Tuhan akan memberkati. Nah ini televisi sama, saya bilang, saya ditawari orang gedung, saudara. Wah di telepon ini ada gedung mau dibuat untuk studio untuk apa ya? Diam aja, saya bilang, wes gak cari penyakit, saya bilang. Duit dibuang-buang begitu, kalau bukan dari Tuhan, malah bodol semua. Saya diam aja, apa yang saya buat? Saya nunggu. Nongol, sikat, dan berkata, sikat. Nah hal yang sama dalam hidup Anda. Ngerti saudara? Ya Anda kalau dagang ya, mestinya tuh gini, menurut saya nih ya saudara. At least my own opinion, tak ajari dagang ya. Tapi kan saya punya roh Tuhan Yesus di dalam saya. Ya mestinya kan ada arah nih. Di gereja juga sama. Ya gereja tuh kan gini. Anda nunggu titik. Anda naiknya pelan. Ketemu titik ini, sikat. Anda naik. Biasanya ya landai lagi. Anda nunggu naik lagi. Saja. Anda dagang juga sama. Contoh tak ajari ya. Kamu kalau jualan ngoyang ya. Loh, ini serius. Tak ajari. Kamu relax. Nanti ada waktu ya, dan ngomong sama kamu. Buat brosur. Bisa. Masukin. Gimana Tuhan? Pondok tanah masuk, kamu buat. Bagi. Atau dia bilang, buka cabang di sini. Bisa. Nanti kamu ngalami. Gas. Sebab gini ya, produknya enak. Loh. Ini bukan promosi tapi kenyataan. Produknya enak. Siapa yang belum pernah makan ngoyang congsang? Belum pernah sama sekali. Ampunilah kiranya dosa mereka. Ini sebetulnya ya tinggal tunggu waktu menurut saya.
naik. Itu. Anda bisa, coba terapin dalam hidup masing-masing lah. Saya kan nggak ngerti ada dagangmu apa, macam-macam toh. Tapi ada waktu tuh. Dan berkata, Pak Tantio misalnya buat pakaian baby ya Pak ya. Nanti ada waktu Pak, sembahyang gitu ya. Tapi tetap lihat buku, lihat gambar, mana model yang bagus, apa-apa. Nanti kan dikasih ide. Buat ini. Itu tiba-tiba sudah jadi kayak mode gitu. Main. Gitu. Nanti saudara. Saya berikan resep-resepnya. Mahal loh gini saudara. Ngerti ya? Anda kalau sama, dalam hidupmu sama. Dulu saya masuk kuliah pertama. Tuhan langsung ngomong sama saya, kebut! Jangan pernah santai, terus! Genjot terus, saudara. Makanya selesai cepat. Dan itu kayak orang sudah dibuat pemanasan. Luar biasa. Ada orang yang santai, nggak barbar. Kebut. Belajar nggak Pak? Wah, nggak belajar dalam pengertian kayak Anda. Sekarang mau saya terima dongeng, gitu. Tapi saya serius, tugas tak kerjain, semua tak kerjain. Saya belum KKN sudah mau maju ke depan. Saya nggak maju ke dosen. Saya mau buat skripsi. Ketawain nanti, KKN dulu kan gitu. Sekarang saya minta sekarang. Nggak bisa. Aturannya nggak boleh. Loh, kenapa kok sekarang? Ya, tak sambi KKN. Waktu nganggur di desa, tengok-tengok ngapain, saya bilang. Kan saya bisa ngetik kerja. Ya bagus juga, tapi nggak boleh. Harus keluar nilai KKN-nya dulu. Ternyata korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Dulu KKN kuliah kerja nyata. Tapi nyata banget. Tapi ya begitu caranya. Baru selesai langsung. Tapi saya waktu KKN nggak diem. Tak siapin materialnya siapin. Selesai langsung beberapa judul ajukan. Langsung diterima. Tapi itu dengan, saya ngerti ini waktunya Tuhan. Aku mesti kuliah cepat, aku mesti ngebut cepat. Gitu, jangan terus saya gitu, enggak. Ngerti, Tuhan ngerti ini supaya tidak meleset, waktumu enggak meleset. Ya, saya itu anugerah Tuhan lah. Sebentar saya selesai Pak Yos, tenang aja. Saya ini ya, saudara, tidak sempat nganggur dalam hidup saya. Tidak ada masa vakum dalam hidup saya. Karena dari bertobat itu, walaupun masih tertatih-tatih ya, Tuhan itu sudah ngajari cukup banyak. Makanya dulu saya, walaupun nggak terlalu bisa srek menerima caranya Pak Yusa khotbah itu ya, tapi kebenarannya saya bisa nerima. Karena saya bolak-balik ngalami juga. Walaupun belum seperti dia pada waktu itu. Nah, jadi ketika saya belajar ya, Tuhan itu luar biasa sih. Ya, saya tahu anugerah lah. Saya dari SD, pindah ke SMP itu cuma tes 1-4 kok. Dulu waktu SD itu nilai saya pas-pasan loh, saudara. 6-7 gitu, 8 tuh jarang dirapot, 7 lah, 7,5 sudah bagus. Nilai kebanyakan lah. Saya kan sekolah di Bernardus itu. Saya lihat, wah paling bagus tuh Dominico Savio. Saya pikir, daftar Dominico. Enggak nyabang, tes biasa. Diterima. Teman saya pinter-pinter gagal. Ada satu juaranya anak dokter tuh, malah nggak diterima. Dia bengong, kamu diterima? Saya juga bingung kok diterima. Karena dari pertama nggak pernah nonjol. Dominico lewat selesai. Terus daftar mana? Loyola aja. Nggak nyabang mana-mana, saudara. Tesnya Loyola. Tes itu diberkati Tuhan. Anda tahu rata-rata tes saya masuk Loyola 9,6. Kok bisa Pak? Nggak tahu. Masuk Loyola itu rata-rata 9,6 tes. Waktu diberitahu saya bilang, wah lumayan ya, hebat juga ya. Tapi itu karena anugerah, saudara. Kalau enggak bisa. Masuk apa juara? Tidak, biasa-biasa. Waduh berat sekali. Pulang itu kepala cekot-cekot. Sekolah sengsoro tuh SMA. Bukan cuma 3 tahun saya, 3,5 tahun. Karena waktu itu kan perbedaan dari Januari pindah ke Juli tuh. Ekstra 3,5 tahun di Loyola. Nggak pulang naik sepeda jam 1 orang seperempat sudah kepala sudah cekot-cekot. Nanti pulang rumah sebentar ya, jam 3 sudah balik sekolah lagi. Kegiatan terus sampai jam 6, setengah 6. Pulang, mandi, makan, mau nggak mau.
Selahir baru kan isinya persekutuan, kebaktian, sama belajar. Itu menurut saya kalau bukan anugerah Yesus Kristus Tuhan, saudara. Wes gepeng betul. Waktunya buat kebaktian, buat KKR dan belajar. Mau di Loyola kan. Kepala tuh kayak mau pecah tiap hari. Tapi nggak pecah-pecah sampai sekarang. Dari Loyola daftar ya kemarin saya ceritain. Nggak boleh ke Australia sama Tuhan. Suruh ke Undip. Sejarah, tengok-tengok sana, seneng. Waduh, sekolah kok enak kayak gini. Nggak pernah mikir lagi, saudara. Dari SD sudah mikir terus toh. Kuliah itu nikmatnya luar biasa. Duduk tuh mesti saya, wah, cari yang depan. Nikmat, didongengi. Dongeng gini-gini. Terus dibukain nih ya, sebetulnya kalau sejarah kan kamu dulu diajar begini. Saat benerin enggak gitu, ini sebetulnya itu begini. Oh, dihapusi orang-orang itu. Bayangin. Menjelang mau selesai, sudah mulai diundang-undang orang, tapi di kampung-kampung kecil. Jakarta kan ada tuh di gang A, gang B, gang K, gang H. Saya nggak ada terlalu banyak gang, nggak ada namanya. Itu kalau lewat sempit-sempit, saudara. Ini sudah rumah dengan rumah berhadapan. Kalau kena angin itu bertempur rumahnya. Sempit. Motor 2 lewatnya susah. Bener. Di situ saya di Surabaya ya gitu, masuk Surabaya. Kecil. Terus kenal Pak Arifin sebelum kawin. Kenal. Dia suruh saya khotbah di persekutuan pengurusnya, dia orang 11, orang 12. Saya khotbah. Dia dengerin. Terus selesai, dia masuk ke dalam, dia ngambil concordance, Ibrani, Yunani. Saya nyebut, saya ngutip 1-2 kata gitu, dibuka di depan saya. Betul persis katanya. Ya persis, wong saya juga nyontek dari buku yang sama. Bukan karena ahli, tapi itu rupanya memberikan impresi buat dia. Saya nggak tahu kenapa. Belakangan dia berkata, wah itu Pak Petrus Agung itu bakat alam katanya. Oh, alam tidak pernah memberi saya bakat. Yesus yang memberi kita, saudara ya, bukan alam. Tapi begitu mau selesai, saya tanya sama Tuhan, mana? Enggak dipakai Tuhan. Kamu kecil begini, ya memang impian saya nggak begitu sih. Saya mau yang gede-gede dong Tuhan. Saya berkata, kalau gitu-gitu masa gitu. Saya ngomong kawin dulu. Heran, istri saya tuh kok berani kawin sama orang kayak begini. Wah, itu nekat. Sekarang, kan enak Pak. Sekarang, dulu nggak punya apa-apa. Saya kalau makan itu ke rumah mertua, ke rumah orang tua, jam makan tak ngepas kok. Iya. Nah kalau enggak kan super mie sama telur goreng terus. Nggak punya apa-apa kok. Heran dia berani. Saya bilang kamu termasuk orang hebat lah. Dia bilang, kan aku lihat prospek katanya. Itu Anda harus lihat prospek orang. Jangan lihat sekarang kenyataan, ya toh. Kenyataan punya duit kalau dari cuma warisan orang tua nggak menjamin dia bisa ngabisin itu uang. Lihat prospeknya lah. Kalau meyakinkan, bolehlah didoakan dengan serius. Tapi lakinya suruh ikut etkol dulu, saudara. Biar maksimas manhood-nya keluar. Kalau enggak, forget it, coret dari daftarmu. Yang beginian, gak usah. Lihat prospek itu penting. Itu orang lihat ke depan. Jadi saya belajar dari cara itu, saudara. Nah, saya bilang kawin, udah kawin. Kawin 2 minggu, Pak Arifin telepon saya. Dia sudah pindah di Goskit waktu itu. Kalau belum, ya Goskit lah. Khotbah di sana. Wah, diberkati, pakai Tuhan, berkati Tuhan. Dan langsung dia bilang, dia telepon teman-teman. Nah waktu itu kan FGP MFA lagi booming sekali di seluruh Indonesia. Dan dia tokohnya. Kan banyak chapter Surabaya yang ikut Surabaya Presenter, denger gitu kan. Wah langsung itu orang ngerubut minta jadwal. Saya terus terang ya, saya bisa. Setahun nggak pulang bisa. Tok di sini kok bisa. Tapi ya saya harus pulang karena persekutuan. Tapi nggak sempat nganggur. Kemana-mana sampai sekarang. Jadi hidup saya itu kayak ditata Tuhan. Di tengah-tengah itu tentu ada banyak hal yang harus dibayar sebagai bagian daripada Tuhan bentuk kehidupan kita ya. Tapi saya belajar itu Tuhan bisa menata hidup kita dengan baik. Saudara. Tidak usah jungkir balik jempalitan, tidak usah.
Yang penting Anda nyerah dengan Tuhan. Amen, saudara. Lama-lama saya makin sadar, ya semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena jasa-jasa kita. Ya, nah, yang penting ujungnya kan orang lihat. Pokoknya ada buahnya tidak. Kalau nggak ada buahnya ya ini orang cuma pemimpi di siang bolong, saudara. Ini mimpi tengah malam betul ini, saudara. Supaya nanti dari ujungnya kita tahu ada buah yang dihasilkan dari hidup kita. Amen. Saya berdoa ini masukan baiklah buat saudara, ya. Dan saya percaya akan membawa akibat yang bagus kalau Anda bisa renungkan dan disimpan dalam hatimu. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, sekali lagi hamba ingin berdoa, meteraikan apa yang sudah dibagikan pada malam hari ini, biar itu jadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Dan meteraikan semuanya, ubah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkata, amin.